Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat malam, Pak Ahmad Fauzi. Selamat malam, Ibu. Ya, Ya, mudah-mudahan dengan malam ini cuaca yang begitu gerimis, hujan, ya kita bisa memberikan solusi tentang coach dan coaching-nya dalam kita berbincang-bincang ya, Bu. iya. Semoga ya Pak Ahmad ya. Gimana kabarnya Pak Ahmad? Apakah sehat? Alhamdulillah dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan semuanya sehat walafiat, alhamdulillah sudah makan, tadi minum, biar kita berbincang-bincangnya lebih tambah semangat lagi, Bu. Iya, alhamdulillah. Ini kayaknya walaupun udah makan, terus keadaan sehat, tapi kelihatannya nih ada yang ingin disampaikan gitu di wajah Pak Ahmad atau ada yang sedang dipikirkan. Kira-kira kalau memang benar ada yang dipikirkan, mungkin ada yang bisa saya bantu hari ini. Pak Ahmad sedang memikirkan apa gitu. Oh, ada Bu, saya sangat-sangat, bimbingannya atau sangat-sangat, apa namanya, masukannya Bu, masalah ini Bu, masalah saya ingin, yang namanya meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu, gitu. Biasanya dalam mengelola kelas banyak sekali, tantangan, banyak sekali kendala, banyak sekali apa namanya, solusinya nanti biar kita Ibu memberikan solusinya, Bu. Oh, ya baik. Jadi Bapak ternyata sedang memikirkan untuk meningkatkan kompetensi Bapak ya untuk mengelola kelas ya Pak ya agar bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Nah, Bu. kira-kira Pak, apa sih tujuan Bapak gitu, ingin meningkatkan kompetensi Bapak itu, untuk mengelola kelas Bapak yang lebih baik, kira-kira Bapak punya tujuan apa kalau saya boleh tahu? Oh, saya, ingin menciptakan kelas yang kondusif, Bu, kondusif dengan menyenangkan bagi siswa, Bu, kondusif, kelasnya sejuk, aman, tidak ada yang namanya kegaduhan di kelas, anak rileks, nyantai, dan sebagainya, biar pembelajarannya bisa, ditangkap oleh murid-murid saya, Bu. Baik, berarti Bapak ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan ya Pak dalam kegiatan pembelajaran. Makanya Bapak ingin meningkatkan kompetensi Bapak di sana ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, jadi kalau tadi tujuan Bapak itu ingin meningkatkan kompetensi Bapak tersebut agar kondisi kelasnya itu kondusif, menyenangkan gitu kan. Nah, kira-kira apa yang sudah Bapak bisa lakukan gitu? Kira-kira yang akan Bapak lakukan tuh mau seperti apa? Oh, yang saya lakukan, Bu, sudah saya mencoba berbagai macam metode pembelajaran, tapi belum ada benar-benar efektif, Bu. Berbagai macam cara ya saya sudah lakukan gitu. Sudah saya lakukan, berbagai cara, metode yang sudah saya, lakukan dengan pembelajaran biar kondusif, benar-benar efektif, Bu, sudah gitu, Bu. Sudah saya lakukan gitu. Ya, ya. Berarti untuk mencapai itu semua Bapak sudah mencoba berbagai macam cara ya dari mulai metodenya dan juga model pembelajarannya dan lain sebagainya biar kegiatannya efektif ya Pak ya, sehingga menjadi kondusif. Nah, kira-kira dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang tadi, ya Bapak kan udah melakukan mungkin metode pembelajaran yang baik, terus efektif, kelasnya juga pengennya biar jadi kondusif dan menyenangkan. Itu ada tantangan tersendiri nggak Pak dalam menjalankan itu semuanya? Banyak, Bu, lika-likunya. Lika-liku tantangannya sangat-sangat banyak gitu ya. Yang saya kesulitan ini, Bu,
biasanya kesulitan untuk mengendalikan siswa, yang suka berbicara, yang suka ngobrol di kiri, di pojokan, di depan. Kadang kita menjelaskan pelajaran, ya kadang anak-anak, tidak fokus gitu. Itu sudah, tantangannya, kesulitannya mengendalikan siswanya yang suka berbicara, Bu, dalam kelas, saat pelajaran berlangsung. Tapi sudah berbagai cara, metode-metode yang sudah saya lakukan gitu, sampai, kita sudah membuat strategi, ayo kalau yang anaknya, berbicara tolong maju ke depan. Kalau Iya. sudah saya berikan seperti itu, barulah anak, ya takut, Bu, gitu. Hmm. Oh, Bapak sudah memberikan metode sampai seperti itu ya, Pak ya? Eh, Berarti menurut Bapak, kalau misalnya kondisinya seperti itu gitu ya, Bapak lagi mengajar gitu, anak-anak masih ada yang berbicara gitu, bahkan Bapak sampai memberikan, ayo yang berbicara misalnya Bapak disuruh maju dan lain sebagainya, itu menurut Bapak udah ideal belum kalau misalnya dalam kegiatan pembelajaran Bapak? Sudah ideal Oh. atau belum? Berarti kalau saya mencoba kasih skala 1 sampai 10, Bapak pilih angka berapa kalau belum ideal? Ya biasanya, ya masih angka 7. Angka 7 ya. Iya, Heeh. baik. Tapi Bapak punya harapan tidak kira-kira mau mencapai angka Kepengen, berapa Bu, gitu? angka Oh, 8, kepengen. 9, 8, 9, bahkan 10 ya, Pak? 10, Pak, aduh, Bu, gitu. Iya, baik. Untuk menciptakan kondisi kelas yang ideal dan sesuai harapan Bapak yang tadi sampai 10 tadi gitu atau 9 tadi, kira-kira Bapak membutuhkan apa untuk mencapai itu semua? Untuk mencapai kegiatan pembelajaran Bapak itu kondusif gitu, terus menyenangkan gitu. Kira-kira Bapak membutuhkan apa? Saya, Bu, biasanya, membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat saat pelajaran berlangsung. Yang Ibu tadi berikan strategi, ya pertama-tama saya, membuat strategi yang nyantai, nanti sedang, baru panas. Agar anak-anak itu, bisa terkendalikan dalam saat pembelajaran, Bu, gitu. Kadang strategi yang nyantai, ya kadang anak ya belum belum menantang gitu, Bu. Strategi yang, menengah gitu, masih sedang-sedang, belum belum begitu panas anak-anak, belum begitu lebih semangat atau lebih kondusif. Baru menggunakan strategi yang benar-benar panas, ya dengan menggunakan strategi, bawah, sedang, dan atas, itu saya bisa membuat strategi mengendalikan siswa gitu dalam yang suka berbicara di dalam kelas, Bu, itu. Itu strategi yang saya sudah lakukan gitu. Baik, jadi ada pengelompokan ya Pak ya, dari Iya, mulai Bu. dari mulai terkecil, sedang, dan sampai tingkat tinggi ya, Iya, strategi Bu. menangani siswa yang masih suka berbicara ya. Baiklah, mari kita bahas strategi karena tadi Bapak membahas tentang strategi. Saya tertarik untuk membahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Mungkin pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Menurut Bapak, kalau Bapak lagi ngajar nih, terus siswa ada yang berbicara gitu, itu penyebabnya apa sih Pak kira-kira? Biasanya penyebabnya, Bu, ya namanya anak ya, Bu, kadang temen sama temen, Bu. Temen sama temen, dia lagi diam, tahu-tahu temennya ngajakin, berbicara Ya, gitu. Sedangkan guru ya sedang lagi menjelaskan pelajaran, yang temennya satu ngajakin bicara, nanti temennya satu lagi mengajakin langsung bicara. Jadi itu kalau kita tidak menggunakan, strategi yang atas gitu,
langsung atas itu langsung gitu, karena strategi yang atas itu ketika dia berbicara, tolong ulangkan kembali apa yang saya jelaskan. Baru dah anak itu takut, Iya, maju ke iya, depan dah satu persatu gitu, Bu. iya. Tapi pas maju ke depan satu persatu itu mereka paham nggak Pak tentang materinya? Tidak paham, Bu. Tidak paham karena tadi ngobrolnya itu ya Pak ya. Ya, Nah, berarti iya, strategi karena itu ngobrolnya ya terlalu ya bercandanya terlalu keras atau berisik dan sebagainya. Tadi dia mendengarkan jadinya. iya, iya. Kira-kira kalau misalnya mereka itu suka berbicara, selain latar belakangnya dari suka berbicara ada temennya gitu, apakah karena faktor bosan tidak Pak? Misalnya dia bosan nih pembelajaran sama Bapak sehingga dia berbicara, kira-kira ada faktor bosan tidak? Ya biasanya kalau faktor bosan kadang beberapa anak aja. Kadang saya juga menggunakan ice breaking, Bu. Ada Oh, game, ada ice breaking, ada yang namanya kalau yang kita membuat game ada reward-nya gitu agar anak-anak di pembelajarannya sangat-sangat biar cepat ditanggapi pelajaran saya yang saya ngajar itu biasanya di pertengahan pembelajaran nanti ada ice breaking, nanti pertengahan lagi ada ice breaking. Jadi seperti itu, Bu. Tentang ice oke. breaking dan game-game tersebut gitu, Bu. Iya, baik. Berarti penyebab anak-anak itu suka berbicara secara langsung gitu Pak ya pada saat kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran Bapak tidak terlihat kondusif gitu ya. Penyebabnya tidak hanya dari teman gitu ya, tapi ada faktor yang lainnya. Kalau tadi saya tangkap itu Bapak sebenarnya sudah berusaha memberikan ice breaking gitu kan untuk menarik perhatian mereka. Tapi mereka tetap berbicara bahkan ketika Bapak suruh maju coba ulangi apa yang Bapak ucapkan. Terus ternyata kan dia malah tidak bisa gitu. Berarti kira-kira Bapak punya punya garis garis bawah nggak atau garis besar anak ini disebabkan berbicara pada saat kegiatan pembelajaran berarti tidak bisa memahami materi pelajaran itu ya Pak ya? Karena kan tadi pas Bapak Iya, Bu. disuruh maju itu ya nggak bisa kayak gitu ya Pak ya? Nah kalau Iya. Bapak berarti tadi sudah menyampaikan seperti itu, ternyata Bapak udah ngasih ice breaking, tapi anaknya tetap ngobrol, terus disuruh maju ulangi yang Bapak ucapkan ternyata tidak bisa, berarti kita sudah ketemu nih akar permasalahan dia tidak Mm-mm. memahami materi pelajarannya ya Pak. Materi yang disampaikan gitu. Iya. Berarti Bapak udah tahu anaknya ngobrol karena mereka tidak memahami materi Pelajaran, pelajarannya. materi. Oke. Nah, sekarang saya tanya lagi ke Bapak. Apa yang bisa Bapak lakukan agar anak bisa memahami materi, Pak? Materi. Biasanya Bu, yang saya lakukan itu memberikan motivasi, Bu. Memberikan motivasi, "Nak, ayo Nak," gitu. Kalau kita belajar bersungguh-sungguh, insya Allah cita-cita kamu bisa tercapai. Kalau kita belajar santai, nanti kamu ke depannya akan disantaikan lagi. Kalau kamu semangat, kerja keras, berjuang, tak pernah lelah, insya Allah ke depannya karir kamu ke depannya akan gemilang. Itu pasti memberikan motivasi-motivasi, Bu, gitu. Saya memberikan motivasi pada anak. Oke, berarti Bapak memberikan motivasi ya, Pak. Selain motivasi, kira-kira ada yang ingin Bapak berikan lagi biar mereka itu lebih paham terhadap materi, lebih Ya, semangat gitu belajarnya selain motivasi dan ice breaking? ya ada lagi masalah pengalaman, Bu. Pengalaman memberikan pengalaman-pengalaman saya. Ya, begini Nak, kalau anak-anak kamu nanti belajarnya main-main gitu. Pasti banyak buktinya, ya. Kalau kamu semangat, pasti berhasil gitu. Jadi mulai sekarang kamu harus fokus yang namanya
pembelajaran. Karena kamu dikit lagi menjenjang, sekolah, SMA, nanti habis SMA langsung kuliah. Nah, itu persaingannya semakin ketat gitu. Kalau kamu, anak-anak tidak belajar yang nggak rajin, ketinggalan dengan sekolah-sekolah lain, Bu. Memberikan motivasi-motivasi, melalui jasmani rohani itu saya kasih terus, Bu, gitu, Bu. Ya, baik, Pak. Berarti Bapak di sini memberikan yang pertama motivasi ya, Pak. Iya, Terus yang Bu. kedua Bapak menceritakan pengalaman-pengalaman hidup ya, Pak. Iya, Bu. Oke. Eee, Alhamdulillah menurut saya jawaban Bapak itu sebenarnya Bapak sudah mencari solusi sendiri dari kebingungan Bapak tadi. Tadi kan Iya, Bapak Bu. awalnya berharap ya peningkatan adanya kompetensi pada diri Bapak sehingga pembelajaran itu kondusif dan nyaman karena memang masih ada yang ngobrol. Tapi kan kita juga harus cari tahu ya Pak, tadi kita sudah ngobrol bersama-sama ternyata penyebab mereka ngobrol itu selain tidak paham materi memang ada faktor temannya. Nah, Bapak pun di sini sudah menemukan solusinya ternyata biar mereka itu lebih paham terhadap materi dan semangat lagi dalam pembelajaran selain ice breaking yang Bapak berikan, Bapak juga di sini menyelipkan motivasi dan juga pengalaman hidup. Jadi menurut saya Bapak Ahmad Fauzi ini sudah sangat bagus, sudah berhasil menemukan solusinya. Kira-kira nih Pak, kapan Bapak bisa menerapkan strategi tersebut untuk memenuhi tujuan yang tadi bisa biar kelasnya nyaman, kondusif. Ini kapan nih diterapin ke kelasnya, Pak? Lah pengennya besok, Bu. Besok. Pengennya besok agar mencapai nilai 10, Bu. Oke, Agar jadi lebih mencapai cepat lebih baik anak-anak ya, Kak? semuanya lulus, ya mencapai nilai yang maksimal dan memuaskan, Bu. Ya, amin. Tentunya dalam keadaan yang kondusif ya, Pak, nyaman ya, tertib Iya, ya. Bu. Ya, jadi kalau memang Pak Ahmad besok melaksanakan alhamdulillah karena memang lebih cepat itu lebih baik ya, Pak. Bu. Oke, Pak Ahmad, apakah sekarang sudah ada gambaran gitu? Tadi kan kayaknya awalnya kebingungan gitu. Nah, sekarang sudah punya gambaran belum? Besok di kelas itu eksekusinya tadi udah mau seperti apa? Sudah ada gambarannya? Alhamdulillah udah ada gambaran, Bu. Jadi kita memberikan strategi-strategi itu, anak itu memberikan motivasi-motivasi, Ya. agar motivasi-motivasi itu bisa dikembangkan ke anak dan lebih semangat lagi anak belajarnya dan tidak berisik lagi. Terima kasih ya, Bu, sudah Iya. memberikan arahannya. Iya. Nah, itu bagus banget ya, Pak Ahmad sudah mampu menemukan solusinya sangat lengkap. Saya rasa cukup mungkin ya, Pak ya. Iya, Bu, Namun cukup. saya doakan Bapak semoga besok untuk mengimplementasikan apa pembicaraan kita hari ini gitu ya di kelas dapat berjalan dengan lancar ya, Pak ya. Iya, Bu. Ya, Alhamdulillah. saya juga Terima terima kasih kasih ya, Bu. kepada Bapak sudah mau berbagi waktu coaching hari ini. Iya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.